Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Nuraini Febrianti, dan di kelompok 1 ini juga ada teman saya yaitu Hesti Oktaviani dan Muhammad Fadila. Nah, dalam kelompok 1 ini kita akan menyampaikan materi mengenai kultur in communication interpersonal atau budaya dalam komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Untuk bagian materinya terbagi dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagaimana budaya di dalam komunikasi interpersonal, dan yang kedua adalah bagaimana perbedaan budaya di dalam komunikasi interpersonal, dan yang ketiga ada bagaimana komunikasi antar budaya di dalam komunikasi interpersonal. Nah, untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya yaitu budaya dan komunikasi interpersonal. Dan di sini di dalam budaya dan komunikasi interpersonal ini terdapat beberapa bagian lainnya. Yang pertama ini saya akan jelaskan, maksudnya yang pertama itu adalah sifat alami kebudayaan. Nah, kata budaya sendiri merujuk pada gaya hidup yang relatif khusus dari sekelompok orang yang terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, artefak, cara berperilaku, dan cara berkomunikasi. Yang termasuk dalam budaya adalah semua yang telah dihasilkan dan dikembangkan oleh anggota kelompok sosial seperti bahasa mereka, cara berpikir mereka, seni, hukum, dan agama mereka. Nah, budaya ini diteruskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui komunikasi, bukan melalui gen. Oleh sebab itu, budaya tidak sama dengan ras atau kebangsaan. Nah, dengan demikian, kata kultur atau budaya ini tidak merujuk pada warna kulit maupun bentuk mata. Budaya memang mengacu pada kepercayaan sebagai makhluk tertinggi, sikap terhadap keberhasilan atau kesuksesan dan kebahagiaan, serta nilai-nilai yang ditempatkan pada persahabatan, cinta, keluarga, atau uang. Karena ini disampaikan melalui komunikasi. Nah, jadi secara garis besar budaya ini didefinisikan sebagai gaya hidup khusus sekelompok orang. Nah, yang kedua, diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui komunikasi, bukan melalui gen. Nah, dalam budaya perlu juga dibedakan istilah seks dan gender. Seks di sini merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan gender di sini merujuk pada konstruksi sosial. Nah, di mana gender adalah apa yang dipelajari laki-laki dan perempuan mengenai budaya mereka, seperti halnya sikap, kepercayaan, nilai, serta cara berkomunikasi, dan bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak. Nah, dalam sifat alami kebudayaan ini ada yang disebut namanya enculturation atau enkulturasi. Nah, enkulturasi ini merupakan suatu proses budaya di mana suatu budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Nah, seperti halnya kita mempelajari budaya tempat kita dilahirkan atau yang disebut budaya asli kita. Nah, oleh sebab itu orang tua, teman sekolah, teman sebaya, lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan lainnya itu merupakan guru utama kebudayaan kita tersebut. Nah, yang kedua itu ada ethnic identity atau identitas etnik. Nah, menurut Chung dan Ting Tommy tahun 1999, identitas etnik merupakan sebuah enkulturasi untuk mengembangkan sebuah identitas suatu etnis, yaitu dengan membangun sebuah komitmen terhadap kepercayaan maupun keyakinan dan filosofi budaya. Nah, secara tidak langsung, hal tersebut dapat bertindak sebagai perisai yang berarti melindungi diri dari diskriminasi. Nah, kesimpulannya ini, jadi ethnic identity itu dikembangkan oleh enkulturasi. Nah, intinya adalah untuk mengukur sejauh mana sih kita berkomitmen pada nilai dan kepercayaan budaya kita. Nah, hal ini bisa dinilai dari keterlibatan kita
dalam aktivitas kelompok etnik tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada alkulturasi. Nah, menurut Chun dan Organista dan Marin tahun 2003, alkulturasi merupakan sebuah aturan dan norma budaya yang berbeda dari budaya asli kita. Nah, jadi melalui alkulturasi ini nih, penggabungan antara budaya asli diubah melalui kontak langsung dengan paparan budaya baru yang berbeda. Kesimpulannya adalah, jadi dalam alkulturasi, budaya asli kita berubah melalui kontak langsung atau paparan pada budaya yang baru dan berbeda dari budaya kita tersebut. Ya, setelah memahami materi tentang sifat alami kebudayaan, di sini juga ada relevansi budaya. Di dalam relevansi budaya, ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi relevansi suatu budaya tersebut. Yang pertama itu adalah perubahan demografis. Nah, kenapa terjadi perubahan demografis? Karena di dalam suatu negara terjadi karena banyaknya warga imigran. Hal ini menghasilkan perbedaan mulai dari perbedaan cara berkomunikasi antar pribadi dan perlunya memahami serta beradaptasi pada cara berkomunikasi tersebut. Yang kedua adalah meningkatnya sensitivitas terhadap perbedaan budaya. Dalam konteks ini misalnya, negara Amerika Serikat, sensitivitas terhadap perbedaan telah berganti dari sikap asimilasionis, di mana seseorang harus meninggalkan budaya aslinya dan beradaptasi dengan budaya baru. Jadi, dalam hal ini, kita harus bisa beradaptasi dengan budaya baru dan meninggalkan budaya lama kita, karena kita tinggalnya di suatu negara kebudayaan tersebut gitu. Dan yang ketiga ada ketergantungan antara ekonomi dan politik. Nah, karena negara-negara saat ini saling bergantung satu sama lain dalam hal ekonomi dan juga politik. Nah, hal ini berkaitan dengan bagaimana kehidupan ekonomi kita bergantung pada kemampuan untuk berkomunikasi antar budaya. Nah, begitupun dengan keadaan politik juga bergantung pada budaya lain. Yang keempat ada spirit teknologi atau kemajuan dalam teknologi informasi. Nah, perkembangan teknologi yang cepat membuat komunikasi antar budaya ini mudah dilakukan, nggak terhindarkan juga. Nah, semua orang tuh bebas bisa berkomunikasi dengan mudah melalui email atau media sosial lainnya dengan semua orang di seluruh dunia. Dan yang kelima ini ada fakta bahwa kompetensi komunikasi bergantung pada budaya. Nah, kenapa kompetensi komunikasi ini bergantung pada budaya? Karena kompetensi interpersonal bersifat kultur spesifik, di mana cara berkomunikasi tertentu bisa efektif dalam satu budaya, tetapi jadi tidak efektif di budaya lain. Nah, kan sudah memahami dua materi, yaitu sifat alami kebudayaan dan relevansi budaya. Nah, dari kedua itu mencapai tujuan perspektif dari budaya yang akan saya jelaskan untuk materi yang ketiga. Nah, tujuan perspektif dari budaya ini apa? Tujuan ini yakni untuk menjelaskan bahwa budaya menyerap semua bentuk komunikasi. Nah, maka perlu dipahami dengan jelas jika kita ingin memahami bagaimana cara kerja komunikasi dan menguasai keterampilannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya mempengaruhi semua jenis komunikasi. Nah, oleh karena itu, budaya sangat mempengaruhi apa yang kita bicarakan atau katakan pada diri sendiri, bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana berinteraksi dalam kelompok dan topik yang kita bicarakan. Nah, selain itu, kita juga membutuhkan prinsip-prinsip untuk mengkomunikasikan informasi dan untuk mengubah sikap. Misalnya, akan bervariasi dari satu budaya ke budaya yang lain. Jika Anda ingin memahami komunikasi, maka Anda perlu tahu bagaimana prinsip-prinsipnya dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus memenuhi syarat dan disesuaikan berdasarkan perbedaan budaya. Nah, di samping itu, kemajuan dalam media dan teknologi dan meluasnya penggunaan internet mempengaruhi budaya dan perubahan budaya tersebut. Dengan demikian,
menyeragamkan budaya yang berbeda sampai batas tertentu, mengurangi perbedaan, dan meningkatkan persamaan. Jadi kesimpulannya dari tujuan perspektif budaya ini adalah kita perlu memahami budaya untuk berkomunikasi dengan efektif dalam berbagai situasi antara budaya. Kesuksesan dalam pekerjaan, kehidupan pribadi, dan sosial banyak bergantung pada pemahaman dan kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang yang berbeda budaya dengan kita. Nah, kesimpulannya gitu. Nah, selain itu ada juga materi tentang budaya, perbedaan budaya di dalam komunikasi interpersonal ini yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hesti Oktaviani. Sekian materi yang akan disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.